Sahabat Wotekno, pada episode kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Wotekno yang sudah masuk banyak banget di pembahasan video kenaikan biaya admin Power Merchant Tokopedia. Di sini saya sudah memilih dua pertanyaan yang mungkin dua pertanyaan ini juga mewakili dari pertanyaan sahabat Wotekno yang lain. Langsung aja saya akan coba menjawab ke pertanyaan pertama dari Kak Laraswati. Berikut adalah pertanyaan dari Kak Laraswati. Potongannya gede banget, nggak ada untungnya. Di sini saya akan coba menjawab komentar dari Kak Laraswati. Langsung aja kita ke slide dan kita akan mencoba mensiasati keuntungannya seperti apa. Sahabat Wotekno, seperti teman-teman seller tahu, biaya admin Power Merchant dikenakan dari 1,5% hingga 3%. Dan teman-teman seller juga pasti menggunakan layanan bebas ongkir. Untuk meningkatkan penjualan, itu dikenakan 1,5%. Bila di total, admin yang harus kita bayarkan atau kita keluarkan setiap melakukan penjualan produk, yaitu kita mengambil tidak per kategori, kita ngambil kategori yang paling tinggi saja, 3%. Jadi 3% ditambah 1,5% biaya admin bebas ongkir menjadi 4,5%. Jadi kalau kita bulatkan, biar gampang hitungnya adalah 5%. Untuk cara menentukan harga produk, di sini kita memiliki rumus modal ditambah 5%, biaya admin Power Merchant dan gratis ongkir, ditambah 10%. 10% tuh misalkan kalau sahabat Wotekno atau Kak Laraswati ingin mendapatkan untung 10%. Jadi sama dengan cuan. Ya, 10%-nya itu adalah keuntungan. 5% adalah biaya admin. Sebagai contoh, misalkan harga modal produk yang sahabat Wotekno jual yaitu 500.000 ditambah 5% biaya admin ditambah lagi 10%. Jadi 15% ya. Jadi 500.000 15%-nya adalah 577.500 rupiah. Bila ingin mendapatkan keuntungan 10% atau 15% bila kita totalkan admin plus keuntungan. Jadi di sini adminnya 5% yaitu 28.875. Dan keuntungan yang akan kita dapatkan yaitu 10% yaitu 57.750 rupiah. Itu kalau untungnya 10%. Bagaimana kalau keuntungan kita itu 5%? Bila cuan yang akan kita ambil 5%, jadi harga modal 500.000 ditambah 5% admin, ditambah lagi 5% untuk cuan kita atau keuntungan kita. Jadi produk ini harus kita jual dengan harga 550.000. Jadi adminnya 5% yaitu 27.500. Cuan kita pun 5% yaitu 27.500. Tadi sahabat Wotekno Kak Laraswati mengatakan untungnya kegedean. Maksudnya biaya adminnya kegedean. Tetapi biaya admin ini dikenakan untuk semua merchant, untuk semua toko di Tokopedia. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena admin ini semuanya dikenakan biaya seperti ini. Jadi sebelum menentukan harga produk seperti ini, hitung-hitungan sederhananya, tentunya kita harus melakukan riset. Produk yang serupa yang kita jual di Tokopedia itu orang-orang pada jual berapa? Ya, nanti kita tinggal tentukan aja harga yang pas itu harga berapa untuk kita jual.
Ini di luar promo-promo, mungkin sahabat One Tekno ingin membuat kupon cashback, promo-promo diskon, itu di luar itu tadi ya. Jadi misalkan keuntungan 10%, cashbacknya 1% atau 2%, itu udah otomatis tuh keuntungan sahabat One Tekno berkurang. Jadi semuanya perlu hitung-hitungan, perlu dicoret-coret dulu dalam menentukan harga jual. Tetap semangat buat Kak Laraswati. Terima kasih untuk komentarnya di video One Tekno. Semoga jawaban tadi dapat menjawab pertanyaan dari Kak Laraswati. Tetap semangat ya Kak dalam berjualan online di Tokopedia. Saya doakan toko Kakak semakin berkembang dan sukses selalu. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari sahabat One Tekno yang bernama Kak Gunarso. Dan berikut adalah pertanyaan dari Kak Gunarso. Maaf, mau tanya, biaya ongkir bukannya maksimalnya cuma 10.000 aja ya? Nggak bisa lebih lagi? Untuk menjawab pertanyaan dari sahabat One Tekno, Kak Gunarso, langsung aja saya mengajak sahabat One Tekno menuju slide. Sahabat One Tekno, di sini saya akan membacakan peraturan bebas ongkir dari Tokopedia. Biaya bebas ongkir setiap produk terjual dengan bebas ongkir akan dikenai biaya sebesar 1,5% dengan batas maksimum 10.000 per kuantitas atau senilai subsidi bebas ongkir yang diterima pembeli. Produk yang dijual adalah seharga 5 juta rupiah. Dikalikan 1,5% biaya bebas ongkir atau admin bebas ongkir, 1,5% yaitu Rp75.000 bila harga produk yang kita jual 5 juta. Tetapi menurut peraturan yang ditulis di Tokopedia, biaya yang harus dibayar penjual maksimal adalah 10.000. Tetapi untuk keamanan dari penjualan kita, di sini kita harus hitung 1,5%-nya dalam hitung-hitungan kita. 5 juta 1,5% yaitu 75.000, anggap aja biaya yang harus dibayar penjual 75.000. Agar apa? Agar bila tidak ada pemberitahuan atau notifikasi bahwa ada perubahan di peraturan bebas ongkir, teman-teman tuh nggak rugi. Sahabat One Tekno tuh nggak mengalami kerugian. Coba sahabat One Tekno bayangkan. Menurut peraturan kan dikenakan maksimal 10.000. Tetapi seandainya perubahan terjadi tanpa pemberitahuan dan dikenakan 1,5% dari penjualan dan tidak ada lagi biaya maksimal 10.000, maka teman-teman akan mengalami kerugian 65.000. Dan menurut saya 65.000 itu sangat besar sekali. Kalau saya pribadi, ya, saya tetap akan menghitung 1,5% plus biaya admin 3% dan saya bulatkan 4,5% atau 5%. Untuk apa? Untuk mengantisipasi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan aja. Ya. Jadi saran saya begitu ya untuk sahabat One Tekno. Sekali lagi di sini saya hanya ingin mengajak sahabat One Tekno untuk mengantisipasi perubahan peraturan tambah pemberitahuan. Jadi untuk mengantisipasinya tetaplah dihitung 1,5% walaupun di peraturan Tokopedia dikatakan maksimal 10.000. Itu menurut saya. Tetapi kalau teman-teman mempunyai hitung-hitungan sendiri juga nggak apa-apa. Kalau pemikiran saya mengantisipasi aja, ya. Buat sahabat One Tekno, Kak Gunarso, sukses selalu. Terima kasih pertanyaannya. Tetap semangat ya, Kak
Gunarso, tetap semangat jualannya. Semoga sukses selalu. Semoga jawaban tadi dapat menjawab pertanyaan dari sahabat One Techno. Kak Gunarso, tetap semangat jualannya. Walaupun biaya admin Power Merchant naik, tapi kita harus tetap bersemangat. Sukses selalu untuk Kak Gunarso. Dan buat sahabat One Techno yang lain yang ingin bertanya seputaran Tokopedia atau bisnis online lainnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan sungkan untuk bertanya ya. Karena kita di sini, kita sama-sama belajar untuk mengembangkan toko online kita agar bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Dan kita akan berjumpa kembali dengan pembahasan seputaran bisnis online dan teknologi lainnya tentunya di channel kesayangan kita bersama One Techno. Sampai jumpa di next video. Tetap semangat ya teman-temanku.